تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها. Jamaah salat subuh Masjid Babul Jannah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari yang penuh berkah ini Allah Jalla Jalaluh masih berkenan memberikan kesempatan kita untuk bernafas, menikmati nikmatnya hidup dalam keadaan aman, dalam keadaan sehat, dalam keadaan dijauhkan dari peperangan, jauhkan dari segala musibah. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada guru terbaik kita, kiai terbaik kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan juga semoga tercurah limpahkan kepada para istri beliau, keluarga beliau dan segenap umatnya yang senantiasa istiqomah di atas tuntunannya. Dan semoga Allah SWT pada pagi yang penuh berkah ini berkenan untuk melimpahkan ilmunya kepada kita semua, sehingga ilmu tersebut bisa kita amalkan dan dijadikan bekal untuk menghadapnya suatu saat nanti. Di pertemuan yang lalu kita telah membacakan bab yang berjudul Al-Imanu bifadli as-sahabati wa alil baiti. Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang-orang yang mengikuti Rasulullah SAW, yaitu para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan jujur. Dan mereka semua yang mengikuti Rasulullah, 3 generasi terbaik. Dan orang-orang yang mengikuti 3 generasi terbaik itu dijamin masuk surga. Di antara dalil yang menyebutkan seluruh para sahabat secara umum pasti dijamin masuk surga. Surat At-Taubah ayat yang ke-100. Orang-orang Muhajirin dan Ansor dan orang-orang yang mengikuti mereka radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka telah ridho kepada Allah dan Allah pun telah ridho kepada mereka. Wa'adalahum jannah, dan Allah telah janjikan mereka surga. Demikian juga orang yang mengikuti mereka, walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti Rasulullah, mengikuti para sahabat bi ihsan, dengan jujur. Akidah kita, ibadah kita, muamalah kita, adab kita, sebisa mungkin kita meneladani Rasulullah dan para sahabat, karena mereka telah dijamin surganya. Kita hanya berusaha mempelajari sepak terjang mereka yang telah diterangkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka. Karena kita tidak mungkin tahu bagaimana Rasulullah SAW beribadah, bagaimana Rasulullah SAW bermuamalah. Kita juga tidak akan pernah tahu bagaimana Rasulullah dan para sahabat itu melaksanakan Islam. Itu kita akan tidak pernah tahu. Kita akan tahu ketika kita membuka kitab-kitab para ulama. Karena para ulama itu adalah pewaris Nabi. Mereka yang mengumpulkan penjelasan tentang Islam yang pernah dipraktikkan oleh Rasulullah dan para sahabat.
Terkait dengan keimanan kepada keutamaan sahabat dan keluarga Nabi, ini termasuk di antara usul, termasuk pokok, termasuk di antara akar yang harus ada pada diri seorang muslim, yaitu menghormati, memuliakan para sahabat, menghormati, memuliakan, mencintai para sahabat dan keluarga Rasul. Di antara orang-orang yang menyimpang yaitu Ar-Rawafid atau Rafidhah, mereka mencintai keluarga Nabi berlebih-lebihan, melebihi batas kewajaran. Di sisi yang lain, mereka merendahkan para sahabat. Bahkan ada yang sampai menghina para sahabat, menuduh para sahabat. Kelompok Ar-Rawafid, Rafidhah. Kemudian ada lagi kelompok yang menyimpang, yaitu An-Nawasib. Orang-orang yang memuliakan sahabat, menghormati sahabat, tapi sampai melebihi batas kewajaran. Tapi di sisi yang lain, mereka merendahkan keluarga Nabi, melecehkan keluarga Nabi. Ya. Ahlus Sunnah wal Jamaah tengah-tengah, ummatan wasatun, umat yang tengah-tengah, di antara Rawafid dan di antara Nawasib. Ya. Ahlus Sunnah wal Jamaah menghormati, memuliakan, mencintai para sahabat, sekaligus memuliakan, mencintai, menghormati keluarga Nabi dalam batas yang wajar, tidak sampai berlebihan. Itu adalah singkat dari penjelasan di pekan yang lalu, karena saya keliru membaca pesan dari Ustaz Muhammad Agus, Dr. Muhammad Agus itu libur malah saya berangkat. Pesannya kurang lengkap bacanya karena saya pakai kacamata ya. Baik, kita lanjutkan kembali. Berikutnya adalah al-imanu bil yaumil akhir. Beriman kepada hari akhir. Qala al-musannifu hafizahullah ta'ala wa u'minu bil yaumil akhir. Wa huwa yaumul qiyamati wa ma yakunu fihi minal ba'thi wan nusyuri wal hisabi wal jazai wal khawdi wal mizani was sirati wal jannati wan nari. Al-Sunnah wal Jamaah meyakini adanya hari akhir atau yang disebut dengan Yaumul Qiyamah, yang di dalamnya serentetan kejadian-kejadian. Di antaranya adalah Al-Ba'tsi, hari kebangkitan, bertemunya roh dengan jasad. Allah hidupkan kembali jasad manusia yang sudah menjadi tanah dari tulang ekornya, yaitu dengan ditiupnya trompet oleh malaikat siapa? Malaikat Israfil, ya. Diperintahkan oleh Allah SWT untuk meniupkan trompet yang kedua kali. Tiupan yang pertama untuk menghancurkan alam semesta, termasuk matahari, bulan, hancur, ya. Dengan suara, dengan frekuensi yang sangat tinggi, itu bisa menghancurkan benda yang kecil maupun benda yang besar. Kemudian setelah hancur, sepi, nggak ada yang hidup kecuali hanya Allah saja, termasuk malaikat Israfil juga mati. Allah hidupkan malaikat Israfil, diperintah untuk meniup trompet yang kedua kali, ya, kemudian hidup kembali, manusia hidup kembali. Dan yang pertama kali bangkit dari kuburannya adalah jasadnya yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian diikuti oleh para nabi, para rasul dan orang-orang saleh berikutnya. Kemudian kejadian berikutnya an-nusur, yaitu dibuka catatan atau dibuka buku-buku yang dicatat oleh malaikat
pencatat kebaikan dan keburukan, raqib dan atid. Semenjak kita balik sampai kita wafat, ya mereka merekam lengkap, tidak ada yang terlewatkan, tahun, bulan, hari, ya, jam, menit, detik, lengkap semuanya direkam. Wallahu a'lam seperti apa rekamannya, ya, apakah seperti video seperti ini atau hanya menulis, tidak dijelaskan secara rinci. Yang jelas mereka sanggup menyampaikan seluruh rekaman kepada Allah SWT, dan nanti Allah akan membukanya, ya, membukanya di hadapan setiap manusia. Kalau orang kafir dipertontonkan di hadapan seluruh manusia sejak zaman Nabi Adam sampai dengan manusia yang terakhir. Adapun orang yang bertauhid diberikan kekhususan, berdua saja antara Allah dengan dirinya. Dibuka kembali, diputar kembali, di-replay kembali rekaman, tayangan hal-hal yang membahagiakan ataupun hal-hal yang memalukan yang pernah kita kerjakan, baik dalam keadaan sepi ataupun dalam keadaan ramai. Kemudian kejadian berikutnya wal hisabi, adanya kalkulasi, perhitungan, ya, antara saldo dan debit, ya, dihitung lebih banyak mana antara pundi-pundi kebaikan dan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Fa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya atau lebih banyak dosanya, maka ummuhu, tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Ya. Fa amma man saqulat mawazinu, adapun orang yang pundi-pundi kebaikannya jauh lebih banyak, lebih berat daripada keburukannya, fahuwa fi isyadir radiyah, dia berada dalam kehidupan yang menyenangkan, yang membahagiakan. Jadi kalau misalnya kita punya dosa 100 tetapi kebaikan kita 1000, otomatis yang 100 dihapus, ya, antara dosa dan kebaikan itu akan dikalkulasi dengan seadil-adilnya, ya, seobjektif mungkin, sehingga orang yang kebaikannya jauh lebih banyak bisa menghapuskan dosa yang pernah dia lakukan, maka orang tersebut tidak mampir ke dalam neraka, ya. Dan sebaliknya orang-orang yang lebih banyak dosanya, ya, maka dia harus dicuci terlebih dahulu. Atau kemungkinan yang kedua, dia dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab tauhidnya, ya. Nilai tauhidnya jauh lebih besar daripada dosa-dosanya. Itu akan bisa menghapuskan walaupun dosanya sepenuh langit dan bumi, tergantung dari kualitas tauhidnya, ya. Adapun orang-orang yang memiliki dosa berupa kesyirikan dan dia memiliki amalan yang hebat, amalan yang hebat tersebut akan Allah jadikan seperti debu yang berterbangan, sebab dosa syirik yang dia bawa itu belum dia tobati sebelum wafat, ya. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan memaafkan orang yang mati dengan membawa dosa syirik, dan Allah sanggup menghapus dosa-dosa hambanya selain syirik bagi yang Allah kehendaki. Jadi dosa zina, dosa mencuri, dosa korupsi, dosa membunuh, dosa ghibah, dosa namimah, itu bisa
saja dihapus oleh Allah SWT atau dicuci terlebih dahulu. Entah berapa lama dicucinya. Adapun dosa syirik, kotoran yang tidak mungkin bisa dihapus, tidak mungkin bisa dibersihkan kalau dibawa sampai mati. Walaupun dia pada waktu hidup sanggup untuk mendirikan 1000 masjid, sanggup untuk menghajikan dan mengumrohkan 1000 manusia, mensedekahkan seluruh hartanya. Tapi kalau dia mati membawa dosa syirik, kotoran syirik itu tidak bisa dicuci, dan seluruh amal kebaikannya Allah jadikan seperti debu yang berterbangan. Pentingnya kita mempelajari akidah, mempelajari tauhid, agar kita wafat dalam keadaan tidak membawa dosa syirik. Poin terpentingnya itu, poin yang paling penting itu. Dan kita tentu tidak meremehkan dosa selain syirik. Kita berusaha sekuat tenaga bagaimana caranya memperbanyak kebaikan. Dan di antara kebaikan setelah ibadah yang wajib, yaitu hadir di majelis ilmu. Al-Imam Syafi'i beliau pernah mengatakan, thalibul ilmi afdalu min sholatin nafil. Menuntut ilmu pahalanya jauh lebih gede daripada sholat sunnah. Bahkan sampai 1000 rakaat itu masih kalah dengan kita hadir di majelis ilmu, karena besarnya pahala menuntut ilmu. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Salah satu tanda orang yang Allah cintai, Allah berikan keinginan di dalam hatinya untuk meluangkan waktunya mendengarkan qala Allahu qala Rasul. Duduk hadir di majelis ilmu itu adalah salah satu tanda Allah menginginkan kebaikan kepada setiap orang yang hadir di majelis ilmu. Dan juga salah satu cara agar kita tidak dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin, innallaha yubghidu kulla alimin bidunya jahilin bil akhirah. Sesungguhnya Allah terus-menerus membenci seseorang yang hebat dalam ilmu dunia, hebat ilmunya, S1, S2, S3, SD, SMP, SMA, tetapi dia jahil dalam ilmu agama. Ketika kita berusaha untuk menghilangkan kebodohan yang ada di dalam hati kita, maka pada saat itulah orang tersebut akan dicintai oleh Allah SWT. Dia tidak akan dibenci lagi, berdasarkan hadis yang dibacakan tadi. Kemudian ada lagi kejadian berikutnya, yaitu al-haud, adanya telaga. Jadi setiap nabi itu diberikan telaga di padang mahsyar nanti, dengan keadaan matahari yang baru, matahari yang lama, idza samsu kuwirat, matahari yang lama itu dikulum oleh Allah, dilemparkan ke dalam neraka. Allah ciptakan matahari yang baru yang jaraknya sangat dekat dengan kepala manusia. Pada saat itu seluruh manusia dalam kondisi haus, dalam kondisi dahaga, yang sangat membutuhkan air, masing-masing menuju Rasulnya, masing-masing ingin masuk ke dalam telaganya. Dan umat Islam, umat Nabi Muhammad, Rasulullah SAW juga memiliki telaga. Dan orang-orang yang diizinkan, diberikan izin masuk, ada passwordnya. Apa passwordnya? Dia meninggal dalam keadaan bertauhid, ada 2 passwordnya. Password yang kedua, dia meninggal dalam keadaan sudah bertaubat dari amalan-amalan yang tidak disyariatkan. Rasulullah SAW beliau pernah bersabda, diberitakan oleh
malaikat bahwasanya nanti engkau di padang mahsyar nanti akan melihat umatmu yang terusir dari telaga. Padahal umatnya itu jelas di kepalanya kelihatan bekas wudunya, tetapi diusir, tetap dalam keadaan kehausan, disiksa dengan rasa haus. Sementara sebagian yang diizinkan masuk. Ummati, ummati, ummati. Kenapa? Kok sebagian umatku terusir? Lalu kemudian penjaga telaga, malaikat tadi menyampaikan informasi yang belum diketahui oleh Rasulullah SAW. La tadri ma ahdasu ba'daka. Engkau tidak mengetahui umat sepeninggalmu melakukan amalan-amalan yang tidak disyariatkan dan tidak mau bertobat sampai dia wafat. Ya. Sehingga kita penting untuk mempelajari amalan-amalan yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Cukup dengan amalan yang dikerjakan oleh Rasul dan para sahabat. Jangan kita pernah berani untuk mengamalkan suatu amalan yang tidak jelas tuntunannya, karena ancamannya tadi, ya, dia akan dihalangi, diusir dari al-khawd, telaga Rasulullah SAW. Kemudian kejadian berikutnya, wal mizan, adanya timbangan. Setelah dikalkulasi, ditimbang, ya, lebih berat mana. Wasirati, adanya jembatan. Wal jannati, adanya surga, wan nari, dan neraka. Ini adalah kejadian-kejadian rangkaian yang akan terjadi nanti di hari akhir. Fa'minu bi ba'sil ajsadi min kuburiha wa i'adati arwah ilaiha yaumal qiyamah. Ahlussunnah wal Jamaah meyakini jasad yang ada di dalam kuburan itu akan disatukan kembali dengan arwah mereka pada hari kiamat. Adapun kelompok-kelompok di antaranya Mu'tazilah, ada yang tidak meyakini bahwa yang dibangkitkan itu adalah roh dan jasad yang baru sama sekali. Ahlussunnah wal Jamaah meyakini jasad yang ditumbuhkan kembali oleh Allah itu adalah jasad yang lama dikumpulkan kembali, dimulai dari tulang ekornya. Hanya saja ukurannya jauh lebih besar, seperti ukuran manusia pertama, yaitu ukuran Nabi Adam. Sekitar berapa? Ada yang tahu? 30-an meter, ya. Sehingga kalau harimau, singa, kalau seandainya hidup di zaman Nabi Adam, itu cuma setengah betis saja mungkin, ya. Ditendang saja itu harimau sama singa itu. Jadi nggak bisa, ya. Artinya manusia itu tinggi sekali, tidak bisa mencelakakan harimau atau singa karena ukuran manusia itu tinggi sekali. Kalau sekarang kita nggak berani ke hutan, ketemu dengan harimau, wah, cekik kan ya gitu, karena ukuran kita sudah mengecil. Adapun Nabi Adam itu tinggi sekali. Harimau dengan singa itu ya cuma disepak saja, ya, seperti kucing barangkali, gitu ya. Wa man lam yu'min bidzalika fa huwa kafirun, dan siapa saja yang tidak meyakini adanya hari kiamat maka dia kufur. Ya. Kata-kata kufur, kita jangan pernah alergi dengan kata-kata kafir. Kata-kata kafir disebutkan dalam Al-Qur'an itu sampai 500 lebih. Dan kata-kata kafir ini adalah kata yang paling sopan, jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Apa artinya kafir? Berasal dari kata kafar. Jadi orang kafir maknanya orang yang tertutup, beda dengan agama yang lain. Contohnya Nasrani. Menyebut di luar kelompok Nasrani adalah domba yang tersesat. Kira-kira sopan atau halus domba yang tersesat? Ya nggak sopan lah, ya. Demikian juga agama yang lain menyebut di luar kelompoknya dengan bahasa yang kalau kita dengarkan nggak enak didengarkan. Hanya Islam yang menyebut orang-orang di luar Islam itu dengan bahasa yang paling sopan. Tidak mungkin Al-Quran menyebut dengan bahasa yang kasar, nggak mungkin. Jadi makna kafir itu adalah orang yang tertutup.
Justru anehnya orang-orang liberal malah yang tersinggung dengan kata-kata kafir. Udahlah, jangan menyebut kafir lah, nggak enak, kasar, sebut saja non-muslim. Justru kalau kita menyebut non-muslim itu kasar malah. Muslim itu artinya apa? Artinya apa? Orang yang selamat. Tambahkan non, jadinya apa? Orang yang tidak selamat. Orang yang tidak selamat malah kasar malah. Orang yang celaka kan sama. Justru malah kasar malah kalau kita menyebut non-muslim. Bahkan di antara mereka ada yang sangat keterlaluan. Di antara orang liberal ya, itu mengusulkan surat Al-Kafirun itu dihapus karena menyinggung perasaan katanya orang-orang di luar Islam. Padahal orang-orang di luar Islam tidak tersinggung dengan istilah kafir. Kenapa? Karena itu adalah kata yang paling sopan. Justru kita menyebut non-muslim itu justru kata yang kasar. Orang yang celaka, orang yang tidak selamat, diazab non-stop di neraka. Kan kasar itu. Ya. Di antara dalil orang yang kafir karena tidak percaya adanya hari akhirat, za'amal ladzina kafaru an lan yub'asu. Orang-orang kafir berkeyakinan mereka tidak akan pernah dibangkitkan dari kuburannya. Kul, katakanlah Muhammad, bala wa rabbi latub'atsunna summa latunabba'unna. Katakanlah Muhammad, demi Tuhanku, kalian pasti benar-benar akan dibangkitkan. Kata-kata pasti di sini didukung dengan dua huruf. Huruf yang pertama lam taukid, huruf yang kedua nun taukid. Artinya tidak mungkin tidak, pasti terjadi. Allah bisa saja mengucapkan bala wa rabbi tub'atsu. Ya, tub'atsu maknanya dibangkitkan. Tapi Allah berikan dua penegasan. La, benar-benar, tub'atsunna, sungguh benar-benar. Ya, ada dua penegasan. Summa la tunabba'unna, kemudian benar-benar akan diberitahukan, akan dibongkar, akan ditampakkan bima amiltum, apa yang telah kalian kerjakan, wahai orang-orang kafir. Wa dzalika 'ala Allahi yasir. Dan hal itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Surat At-Taghabun ayat yang ke-7. Demikian juga ayat yang lainnya, di antaranya surat Saba ayat yang ke-3 dan surat Yunus ayat yang ke-57. Berkaitan dengan ayat hisab, adanya penghisaban, penghitungan kebaikan dan keburukan itu akan dihitung, akan dikalkulasi. Di antaranya surat Al-Insyiqaq ayat 7 sampai dengan 9. Fa amman man utiya kitabahu bi yamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Adapun orang-orang yang diberikan buku catatan amalnya dari arah kanan, itu pertanda penghitungannya mudah, cepat. Ya. Wa yanqalibu ila ahlihi masrurun, dan dia akan kembali kepada keluarganya yang beriman dalam keadaan gembira, dalam keadaan tersenyum. Alhamdulillah, saya diberikan buku dari arah kanan. Ini pertanda kebaikannya jauh lebih banyak daripada keburukannya. Wa amma man utiya kitabahu bishimali fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Adapun orang yang diberikan buku catatan amalan dari arah kiri, itu pertanda dosanya jauh lebih banyak daripada kebaikannya. Dan dia mengatakan ya laitani lam uta kitabiyah. Coba nggak usah dikasihkan saja ya. Karena ini sudah pertanda buruk. Al-Haqqah ayat 25. Ya. Kemudian dalil yang menyebutkan adanya mizan, adanya timbangan, yaitu surat Al-A'raf ayat yang ke-8. Wa u'minu biwaznil a'mali wal ashkhasi bimizanin hissiyyin lahu kaffatan. Ahlussunnah wal jamaah meyakini
Yang ditimbang itu adalah amalan beserta jasadnya. Banyak hadis-hadis yang menyebutkan hal ini, yang mendukung hal ini. Di antaranya hadis tentang Abdullah ibnu Mas'ud. Abdullah ibnu Mas'ud pernah memanjat pohon, ya. Kemudian kelihatan betisnya. Ketika naik, para sahabat melihat betisnya Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu kering dan kurus. Ya, para sahabat tertawa. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan, sungguh, ya, seandainya Abdullah ibnu Mas'ud ini ditimbang, itu jauh lebih berat daripada beratnya gunung Uhud. Ini menunjukkan bahwa yang ditimbang itu amalan dan jasadnya. Bisa jadi orang yang gemuk ketika dia hidup di dunia, kalau keburukannya atau dosanya jauh lebih banyak, timbangannya ringan, walaupun jasadnya gemuk. Dan sebaiknya orang yang kurus kecil, tapi kebaikannya jauh lebih banyak, ketika dia ditimbang, timbangan kebaikannya itu lebih berat daripada keburukannya. Allah SWT mengatakan wal waznu yawma idzinil haq. Ya. Timbangan pada hari itu benar adanya. Jadi ada dua daun timbangan. Ada dua neraca, kanan dan kiri. Neraca kebaikan dan neraca keburukan. Faman saqulat mawazinu faulaika humul muflihun. Barang siapa yang timbangan kebaikannya jauh lebih berat daripada timbangan keburukannya, faulaika humul muflihun, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Mungkin ini saja dulu yang bisa kita bacakan. Insyaallah ta'ala kita akan lanjut pada pertemuan yang akan selanjutnya, yaitu al-imanu bil khawdi secara rinci, kemudian al-imanu bil jannati wan nari dengan rinci. Barangkali ada diskusi atau tanya jawab, kami persilakan. Saya tutup dulu. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.